Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat upland dan sahabat petani milenial dan sahabat-sahabat urban farming dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda telah mengunjungi dan mampir di channel saya Nofrizal Official. Dan siang hari ini kita akan mencoba membahas salah satu request ya dari teman-teman, yaitu bagaimana saya minta untuk mempresentasikan atau membuat pupuk POC ya, jadi pupuk organik cair. Jadi sebenarnya permintaan ini sudah lama sekali ya diminta oleh teman-teman ya, di channel YouTube saya di ruang komentar, dan pada hari inilah saya juga bisa untuk melaksanakannya untuk membahas tentang pupuk organik cair ini ya. Nah, dalam ilmu pertanian ya, pupuk organik cair ini merupakan salah satu pupuk yang direkomendasi untuk bisa memberikan nutrisi kepada tanaman kita ya. Nah, namun beberapa hal yang selama ini saya lihat ya di beberapa channel-channel YouTube dari teman-teman petani, bahwa ada kesalahpahaman ya dalam memahami pupuk POC ini. Jadi ketika mereka membuat pupuk POC itu dipukul rata ya. Pokoknya tinggal cari buah-buahan, kemudian cari E4, kemudian cari daun-daun hijau yang seperti itu. Nah, kemudian difermentasi ya, akan jadi pupuk POC. Iya benar, itu akan bisa menjadi pupuk POC ya. Nah, namun dalam dunia ilmu pertanian, dalam ilmu tanaman, bahwa tanaman itu mempunyai nutrisi yang berbeda ya, dalam setiap tahapan perkembangannya. Jadi makanya sebelum kita akan membuat POC, bahwa kita harus tahu prinsip ya. Jadi prinsip dari nutrisi tanaman itu ada beberapa fase sesuai dengan fase perkembangan tanaman itu. Bahwa tanaman itu pertama itu ada fase namanya vegetatif, ketika dia mau awal tumbuh. Kemudian dia ada fase pertumbuhan ketika dia akan menginjak kepada pada fase generatif, yaitu mesti pembuahan kalau dia ada tanaman buah. Kemudian terakhir itu adalah pada fase generatif, ada fase pembuahan, fase terakhir dalam kehidupan siklusnya. Nah, dalam membuat pupuk POC ini kita seharusnya mengikuti tahapan alur dari proses perkembangan tanaman ini. Nah, kenapa? Karena ketika kita membuat POC, yang harus kita pikirkan adalah POC itu kita buat bukan sesuai dengan kemauan kita, tetapi adalah sesuai dari kebutuhan tanaman. Nah, ketika kita nanti akan mengaplikasikan pupuk organik cair pada panah vegetatif, nutrisi yang dibutuhkan oleh pada masa vegetatif ini berbeda dengan unsur ketika dia pertumbuhan maupun dia ketika dia proses generatif ya. Ya, posisinya seperti itu ya. Nah, sekarang kita hari ini akan coba membahas ya pembuatan pupuk POC dalam fase vegetatif ya. Pada fase vegetatif ya. Nah, pada fase vegetatif ini unsur yang atau nutrisi yang dibutuhkan pada masa ini adalah mempunyai nitrogen yang tinggi ya, atau N yang tinggi. Karena pada masa inilah masa-masa dia itu akan mencapai kepada pertumbuhan, maka dia hanya butuh N yang paling tinggi ya. Walaupun sebenarnya dia juga butuh unsur P atau fosfor dan punya K, tapi dalam kondisi yang kecil, yang sedikit ya. Nah, untuk itu pada kali ini kita akan membahas ya, akan meramu bahan-bahan aktif yang dengan menggunakan nitrogen yang tinggi itu. Nanti dia akan menjadi pupuk cair ya, semisal pupuk urea atau pupuk urea cair atau nitrogen cair ya. Nah, kemudian dari bahan-bahan yang kita, makanya pertama adalah kita coba seleksi dulu ya seluruh bahan-bahan yang ada di tempat kita, di sekitar kita, yang memiliki unsur N tinggi tadi. Nah, tadi kita sudah mulai mereview ya, bahwa di atas tadi
kita telah memperlihatkan beberapa tanaman-tanaman yang saya rekomendasi memiliki unsur N yang tinggi. Nah, jadi sebenarnya saya sudah punya catatan ya, komposisi dari seluruh jenis tanaman, beberapa jenis tanaman ya, nanti akan saya lengkapin ini ya. Nah, seperti ini, contoh bahannya kotoran kambing, itu mempunyai nitrogen 2-3% ya. Jadi 3% ini kalau kita komposisikan sekitar 3% ini adalah biasanya adalah 30 gram per 100 gram dari bahan aktifnya ya. Jadi 2/3, jadi artinya dia mempunyai N yang tinggi ya. Kotoran sapi malah N-nya rendah 1-3. Kotoran ayam tinggi. Kotoran ayam pedaging sama. Kemudian unsur P-nya 2,3 sama ya, tinggi juga. Kemudian unsur K-nya rendah ya. Nah, kemudian kotoran ayam pedaging yang bersama. Nah, kotoran yang paling tinggi itu adalah kotoran kelelawar ya. Itu udah 10-12% ya, atau 120 gram per 100 mili sebenarnya ini ya. Nah, kemudian unsur unsur P-nya juga tinggi dan unsur K-nya yang rendah. Kotoran kerbau malah kecil ya. Kotoran kelinci tinggi 2-4 nitrogennya. Kemudian sampai ini kita urut semua ya. Kencing kelinci juga tinggi, air kencing sapi malah rendah. Kotoran manusia ya, ini malah rendah, sama dengan kotoran sapi ya. Nah, kemudian kalau unsur P-nya juga rendah, kemudian unsur K-nya juga sebenarnya juga rendah ya. Jadi sebenarnya tidak ada rekomendasi ya, kotoran manusia ini adalah merupakan pupuk terbaik ya. Makanya kita jarang gunakan ini. Jadi kalau kencing kelinci ya memang tinggi 2,4%. Nah, tapi P-nya rendah, kemudian K-nya juga rendah. Kemudian kotoran babi juga rendah ya, makanya kotoran babi sebenarnya tidak rekomendasi juga menjadi pupuk yang baik ya. Kemudian eceng gondok ini dan tanaman ya 2,3 ya. Nah, makanya eceng gondok nanti 2-3% ya, 2-3%. Nah, kemudian makanya kita nanti akan gunakan juga eceng gondok ya, karena tadi di tempat saya ada eceng gondok. Nah, kemudian kangkung pun juga mempunyai N yang tinggi 2,4. Kemudian P-nya rendah, K-nya juga rendah. P-nya juga tinggi ya, hampir sama ya. Kemudian daun ubi juga mempunyai N yang tinggi. Nanti kita gunakan ini pepaya Jepang atau kaya. Kaya ini yang juga mempunyai N yang tinggi. Kemudian tomat rendah, kubis romna, wortel rendah. Nah, kemudian daun seledri. Nah, cuma itu. Nah, nanti dari seluruh bahan ini ada beberapa bahan yang nanti akan kita coba aplikasikan ya untuk pembuatan pupuk organik cair kita. Pertama eceng gondok tadi, karena eceng gondok ini kebetulan saya punya dan saya tanam. Kangkung saya juga punya di atas tadi, daun katuk juga punya. Daun katuk juga tinggi ya, walaupun ini juga bagus untuk sayuran ya. Daun kelor juga tinggi ya, tapi tadi saya tidak punya daun kelor yang ada ya, nanti kita tidak usah gunakan daun kelor. Daun ubi nanti saya punya itu. Kemudian pepaya Jepang tadi atau caya juga saya juga punya. Kemudian kotoran ayam juga ada punya itu, kotoran ayam petelur maupun ternak sama. Nah, jadi nanti proses yang kita lakukan itu adalah ada beberapa, semua porsi ini akan kita fermentasi secara aerob ya, dengan menggunakan aerator. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan itu nanti adalah bahan utama kita itu adalah air jakaba ya nanti. Jadi kembali untuk semua pupuk saya, terutama yang untuk POC, saya gunakan air jakaba ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya, Bapak Abah Junaidi Said ya, yang telah menginspirasi kita untuk menemukan jakaba itu. Kenapa jakaba kita gunakan? Karena jakaba itu adalah pupuk cair yang sangat bagus pada masa vegetatif ya. Nah, sebenarnya pada masa pertumbuhan pun juga bagus. Nanti ketika kita membuat pupuk masa pertumbuhan, kita gunakan juga jakaba ya, sebagai bahan dasar ya. Nah, kemudian nanti kita akan gunakan juga nanti air jakaba ini sekitar 10 liter ya, karena wadah itu maksimalnya sekitar 15 liter sebenarnya, 15-20 ya. Tapi kita gunakan 5 liter aja atau 10 liter paling banyak. Kemudian bekatul saya gunakan. Kenapa bekatul? Karena bekatul ini nanti adalah sebagai makanan dari bakteri yang akan kita kembangkan di dalamnya. Jadi seperti kita dulu pernah menjelaskan tentang bakteri itu butuh makan. Salah satu makannya adalah karbohidrat atau gula. Di antaranya adalah bekatul ini untuk kita nanti berkembangkan.
Kemudian jerami padi atau serbuk gergaji. Nah, serbuk gergaji ini sebenarnya adalah untuk memberikan energi bagi bakteri yang akan kita kembangkan itu nanti dalam proses fermentasi. Karena bakteri yang kita kembangkan juga butuh energi ya. Kemudian bahan aktifnya nanti berupa nitrogen tadi ini. Itu sekitar 3 atau 5 kilo. Nanti seluruh ini, eceng gondok, kangkung, daun katuk, daun ubi, caya, dan kotoran ayam nanti kita campur semua nanti. Itu jumlahnya itu sekitar maksimal 5 kilo nanti kita masukkan ke sana. Nah, kemudian kita gunakan aerator ya. Aerator nanti sebagai untuk memberikan aerasi, yaitu karena bakteri itu adalah butuh oksigen untuk kita bisa nanti berkembang biak ya. Nah, salah satu lagi yang paling penting itu adalah kalau teman-teman selama ini menyimpan atau membuat ekoenzim, maka nanti saya akan gunakan enzim fermentasi. Nah, enzim fermentasi ini memang sudah saya siapkan lama. Gunanya adalah gunanya untuk mempercepat proses saya melakukan proses dekomposisi ini ya. Nah, tapi nanti kalau teman-teman pun tidak punya enzim fermentasi, teman-teman bisa gunakan lactobacillus. Dulu kan kita pernah membuat konten kan tentang asam laktat menggunakan kubis itu kan. Nah, tapi kalau tidak ada juga ya pakai E4 pun juga tidak masalah. Nah, tapi nanti saya akan gunakan nanti enzim fermentasi yang saya buat sendiri ya. Nah, kalau kita lihat dalam proses dekomposisi, untuk sebuah bahan aktif itu bisa dipecah ya, bisa dipercepat prosesnya itu, ada 5 enzim yang harus bekerja di situ ya. Pertama itu adalah enzim lipasi, yaitu nanti akan memecah lemak. Kemudian ada enzim protease yang akan memecah protein. Kemudian ada enzim amilasi yang akan memecah karbohidrat. Kemudian ada enzim selulase yang akan memecah gula. Kemudian ada enzim peptinase yang akan memecah dinding sel. Jadi dinding sel ini pecah dulu, baru nanti enzim-enzim itu akan memecah yang ini satu ini. Nah, kenapa ini perlu kita lakukan? Kalau kita menginginkan proses fermentasi kita untuk membuat pupuk itu maksimal, maka seluruh unsur yang bahan aktif itu harus dipecah menjadi ion dan kation. Nah, kalau tidak, maka dia akan lama diserap oleh tanaman. Maka enzim inilah yang akan bisa memecah itu. Senyawa-senyawa molekul itu enzim yang bisa memecahkan dalam ilmu biokimia seperti itu yang kita pelajari. Nah, makanya kita gunakan enzim ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah mempunyai ini, ya tinggal ya dikonversikan saja semuanya itu, dicampurkan semuanya sehingga teman-teman mendapatkan enzim ini ya. Enzim lipasi, protease, amilase, selulase, dan peptinase untuk mencepat proses itu ya. Jadi saya sudah meramunya itu dalam bentuk ini ya. Jadi saya buat adalah fermentasi, enzim fermentasi ya. Nanti kita gunakan ini lebih kurang 1 liter ya, atau setengah liter ini ya. Nah, untuk itu kita coba langsung saja berpraktek ya. Oh ya, satu lagi ya, tadi bekatol ya, bekatol sudah ya, bekatol sudah, kemudian itu sudah, ini sudah saya Nah, tinggal sekarang kita akan mencacah bahan-bahan ini ya, aktif. Cahayanya masih itu ya, ya vegetatif ya. Nah, kemudian kita masukkan ini